Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la nidda lah wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'a lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di hari Jumat yang mulia ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita lakukan ini bisa menghantarkan kita semua menuju orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bahagia Allah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah di atas Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, untuk berintrospeksi, untuk bermuhasabah. Masing-masing kita hendaknya selalu berpikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhiratnya kelak. Jika telah berbuat baik dan beramal solih, maka hendaknya kita bersyukur. Kita hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dan tetap istiqomah atau konsisten dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika kita masih berbuat dosa, kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki hati kita, karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun jua kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat tersebut dengan hati yang bersih. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak seseorang itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengarannya, atas penglihatannya dan juga atas hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh daripada anggota badannya.
Maka oleh karena itu hati adalah merupakan pemimpin daripada anggota badan. Maka perbuatan-perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusaklah daripada seluruh anggota badan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas 6 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita jadikan sebagai bahan introspeksi, kita jadikan sebagai bahan bermuhasabah. Apakah hati kita sudah bersih dan terhindar daripada sifat-sifat tersebut, ataukah sebaliknya justru sifat-sifat tersebut yang sangat dibenci oleh Allah masih tertanam kuat dan bercokol di dalam hati kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabim bil aswaq jifatim bil lail himarim bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci seseorang yang memiliki daripada sifat-sifat yang sangat dibencinya. Disebutkan tadi adalah disebut sebagai ja'dzoriyin. Maka ja'dzoriyin ini adalah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini ada 2 macam. Yang pertama adalah menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu adalah merupakan kebenaran, dikarenakan yang menyampaikan kebenaran tersebut mungkin usianya lebih muda, dikarenakan mungkin hartanya lebih sedikit atau disebut sebagai orang miskin, dan mungkin lebih rendah daripada status sosialnya, atau karena hal-hal yang lain. Padahal Fir'aun laknatullah alaih ini tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya, karena sifat sombongnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Sementara Haman, seorang perdana menterinya Fir'aun, ketika itu ia berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai sang raja, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi seorang hamba yang menyembah. Padahal selama ini Fir'aun, engkau sudah menjadi Tuhan dan engkau sudah disembah oleh sekian banyak orang yang ada di negeri ini. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizatnya Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur, kecuali sifat sombong mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman maka akan lenyaplah kehormatannya, maka akan lenyaplah kekuasaan mereka. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy setelah mereka melihat mukjizatnya Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran ini tidaklah seperti puisi, tidak seperti puisi, tidak pula seperti pantun, seperti prosa yang mereka kenal, maka tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali adalah sifat takabur atau sifat sombongnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian jenis takabur yang selanjutnya yakni adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis yang macam ini, maka di dalam hatinya ia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih daripada orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh dengan kebaikan. Dia melupakan bahwa semua apa yang ia miliki adalah merupakan daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah hafizakumullah,
Kemudian sikap yang sangat dibenci lagi oleh Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas, yakni adalah jawadzin. Maka jawadzin ini yaitu orang yang rakus, orang yang gandrung, orang yang senang mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya dengan niatan yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta dunia. Ia tidak peduli dari mana harta ia peroleh, apakah dari sumber yang halal ataukah daripada sumber yang haram. Maka dengan itu ia bertujuan untuk memudahkan keinginan daripada hawa nafsunya belaka yang haram dan membanggakan diri di hadapan hamba-hambanya Allah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, yang sangat dibenci oleh Allah yakni adalah sakhabim bil aswaq, yang artinya adalah orang-orang yang karena kerakusannya, karena kecintaannya, karena kegandrungannya pada harta dunia, maka ia memperbanyak omongan kesana kemari dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan ia tidak peduli apakah omongannya itu omongan yang halal ataukah omongan yang haram. Dia tidak peduli omongannya menyakitkan perasaan orang lain atau tidak. Dia tidak peduli, yang penting ia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan ucapannya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, jifatim bil lail, yakni menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya hanya untuk tidur. Mulai awal malam sampai dengan terakhirnya malam, ia tidak peduli dengan perintahnya Allah melaksanakan qiyamul lail, untuk bangun melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak peduli. Ia gunakan semalam suntuk hanyalah untuk menghabiskan waktunya untuk tidur saja. Kemudian yang selanjutnya, yang sangat dibenci oleh Allah lagi, yakni adalah himarim bin nahar, yakni menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa makan berbagai macam menu makanan yang banyak, menikmati berbagai kemewahan hidup. Maka dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah, melupakan daripada perintah-perintahnya Allah yang sudah diwajibkan kepada dirinya. Dia tidak peduli bahwa ada sholat Jumat, dia tidak peduli ada sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Yang ia pikirkan di siang hari hanyalah untuk mengumpulkan daripada harta sebanyak-banyaknya sebagai bentuk daripada dia tunduk kepada hawa nafsunya belaka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang sangat dibenci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah, yakni mengetahui, pinter terhadap masalah urusan dunia namun tidak mengetahui atau bodoh daripada perkara-perkara akhirat, yakni mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana bagian ilmu agama yang fardu ain, yang wajib dipelajari, yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah ilmu din ad-daruri, yakni ilmu agama yang pokok. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Maka mencari ilmu agama yang pokok, maksudnya di sini adalah ilmu agama yang dasar. Ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun setiap muslim perempuan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir khutbah, khatib mengutip mutiara daripada nasihatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia adalah waktunya untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Makanya dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat ini memiliki anak. Maka jadilah bagian daripada anak-anaknya akhirat, yakni senantiasa mementingkan daripada kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian daripada anak-anaknya dunia, yakni selalu mementingkan daripada kehidupan dunia belaka yang sifatnya sementara. Maka oleh karena itu, kemudian kehidupan di akhirat adalah merupakan waktunya beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok kehidupan di akhirat adalah merupakan waktunya
untuk mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya untuk beramal. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah di dalam mengarung kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan senantiasa melakukan daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, sehingga dengan istiqomah tersebut bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang kelak di kemudian hari bisa mendapatkan daripada husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'is shalihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim fattaquhu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana bi futuhil arifin bi hikmatika wansur alaina wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.